Pendidikan merupakan suatu kebutuhan dasar bagi setiap anak. Pelayanan pendidikan yang bermutu perlu diberikan kepada setiap anak tanpa terkecuali, termasuk anak yang berkebutuhan khusus. Keberagaman dalam dunia pendidikan ini memerlukan akomodasi yang layak sesuai dengan kebutuhan anak. Pendidikan inklusif merupakan sebuah pendekatan yang berupaya untuk mentransformasikan sistem pendidikan dengan meniadakan hambatan yang menghalangi anak untuk mendapatkan pendidikan. Pendidikan inklusif ini mengacu pada pembelajaran bagi semua anak dalam lingkungan belajar yang formal maupun non-formal, sehingga pembelajaran yang dirancang mampu berjalan secara efektif sesuai dengan kebutuhan dan kondisi yang dihadapi oleh anak-anak. Sukadari, 2019. Penyelenggaraan sistem pendidikan inklusif ini menjadi salah satu syarat penting dalam membangun masyarakat yang inklusif. Karena pendidikan inklusif bagi anak berkebutuhan khusus harus sesuai dengan lingkungan belajar yang ramah dan memungkinkan semua anak dapat mengakses pembelajaran, salah satunya penggunaan metode atau strategi belajar yang digunakan mampu menciptakan pembelajaran yang aktif dan fleksibel. Fakta yang terjadi di lapangan dalam hal karakteristik anak berkebutuhan khusus yang diterima belum sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan, seperti penerimaan jenis anak berkebutuhan khusus yang tidak dibatasi, tingkat kecerdasan yang masih di bawah rata-rata, belum ada penentu batas jumlah siswa yang diterima, dan belum adanya syarat rekomendasi tertulis dari pihak sekolah, serta sekolah yang belum memiliki sarana-prasarana khusus. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan pada tahun 2019, dikemukakan bahwa penyelenggaraan pendidikan inklusif banyak menghadapi permasalahan, seperti fasilitas yang kurang memadai sebagai akomodasi yang layak bagi anak berkebutuhan khusus. Selain fasilitas, sumber daya manusia, SDM, yang tersedia di Indonesia masih cukup rendah, serta biaya yang dibutuhkan cukup besar sehingga berdampak pada evaluasi pendidikan inklusif itu sendiri. Pendidikan inklusif masih perlu mendapatkan perhatian khusus dalam pelaksanaannya di sekolah, agar kedepannya anak berkebutuhan khusus mendapatkan layanan pendidikan yang layak dan sesuai dengan kondisi keberagamannya. Baik, untuk pertanyaan nomor 2 terkait tentang implementasi pendidikan inklusif di Indonesia. Menurut kami, dalam menciptakan pendidikan inklusif tentunya memiliki tantangan tersendiri. Dalam dunia pendidikan, sebenarnya pendidikan inklusif ini sudah banyak berada di berbagai daerah. Namun, pada proses pelaksanaannya masih kurang optimal. Bahkan, masih banyak anak berkebutuhan khusus yang mengalami diskriminasi dalam lingkungan sekolah. Salah satu tantangan utama dalam pendidikan inklusif yakni masih kurangnya sumber daya yang terlatih atau kurangnya tenaga profesional yang mendukung pendidikan inklusif, sehingga masih kurangnya kemampuan dalam menciptakan strategi dan pengelolaan anak berkebutuhan khusus di dalam kelas. Kurangnya fasilitas dan sarana yang mendukung untuk pengakomodasian yang layak juga menjadi salah satu hambatan dalam implementasi pendidikan inklusi. Dalam menciptakan pendidikan inklusi, perlu adanya kolaborasi yang baik yang dibangun antara pemerintahan, lembaga pendidikan, lembaga kesehatan, dan masyarakat. Kurangnya koordinasi antar berbagai lembaga terkait dalam mendukung pendidikan inklusif akan menjadi salah satu hambatan tersendiri untuk membangun pendidikan inklusif. Bagaimana pendidikan inklusif dapat memenuhi hak anak berkebutuhan khusus dalam pendidikan? Jawabannya, pendidikan inklusif untuk memenuhi hak anak berkebutuhan khusus dapat dilakukan dengan dukungan dari berbagai pihak, di antaranya pihak yang berperan mulai dari orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara yang memenuhi hak anak berkebutuhan khusus. Dalam pemenuhan sarana dan prasarana serta fasilitas pendidikan dan kegiatan sehari-hari untuk mencapai perkembangan yang optimal dan kemajuan belajar. Pendidikan inklusif juga merupakan sekolah dengan akomodasi keseluruhan anak tanpa ada pandangan baik keadaan fisik, intelektual, sosial, ekonomi, linguistik, ataupun hal lainnya. Kemudian, hak anak merupakan bagian dari hak yang diwajibkan dijamin, memperoleh perlindungan serta pemenuhan dari orang tua, masyarakat, maupun negara yang berkewajiban, yaitu hak mendapatkan pendidikan, pengajaran anak yang memiliki kebutuhan khusus pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, Pasal 54,
dengan pernyataan jika tiap anak yang cacat fisik ataupun mental memperoleh perawatan pendidikan untuk memberikan jaminan kehidupan masyarakat dan rasa yakin dalam bermasyarakat, berbangsa, serta bernegara. Pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Biasa memaparkan jika peserta didik berkebutuhan khusus memiliki hak untuk ke-1. Memperoleh perlakuan yang selaras dengan bakat, minat, serta kemampuan dan kelainannya. 2. Diperlakukan selaras dengan bakat, minat, serta daya mampunya. 3. Ikut program pendidikan yang terkait dengan dasar pendidikan berkelanjutan untuk pengembangan diri ataupun perolehan kemampuan tingkatan pendidikannya. 4. Perolehan bantuan fasilitas belajar, beasiswa, ataupun bantuan lainnya selaras dengan keistimewaan mereka. 5. Memperoleh nilai hasil belajar. 6. Memperoleh pelayanan khusus sesuai dengan apa yang mereka jalani. Sehingga dari pemaparan di atas, untuk memberikan atau memenuhi hak anak berkebutuhan khusus dalam pendidikan inklusif, diperlukannya berbagai peran yang berpihak yang berperan untuk mendukung pemenuhan anak berkebutuhan khusus, memberikan perlakuan, akomodasi yang sesuai kebutuhan dalam pemberian layanan yang mengarah pada proses kegiatan belajar sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya. Pendidikan inklusif di Indonesia sedang dalam proses pengoptimalisasian. Beberapa pelatihan dan kampanye dalam menggaungkan praktek pelaksanaan pendidikan inklusif di sekolah sudah dilaksanakan, seperti kampanye mengenai hak anak berkebutuhan khusus dalam mendapatkan pembelajaran yang setara dan berkualitas. Berikut merupakan praktik baik pendidikan inklusif dalam memenuhi hak anak berkebutuhan khusus. Pertama, penerapan pendidikan inklusif di sekolah reguler. Fenomena yang terjadi di Indonesia adalah kekurangan fasilitas sekolah luar biasa, SLB, beserta tenaga pendidik khusus. Kemendikbudristek pada tahun 2023 mengungkapkan bahwa 49% SLB hanya ada di Pulau Jawa, sedangkan daerah pedesaan di luar Pulau Jawa menjadi tertinggal dalam akses pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus. Hal ini tentunya menjadi sebuah sorotan akan perkembangan pendidikan yang setara bagi ABK. Solusi yang dihadirkan adalah dengan menerapkan pendidikan inklusif di sekolah reguler. Kedua, penerapan modifikasi kurikulum. Kurikulum yang diterapkan bagi peserta didik reguler dengan peserta didik berkebutuhan khusus berbeda. Pelaksanaan modifikasi kurikulum menjadi sebuah alternatif jalan tengah dalam mengakomodasi kebutuhan peserta didik berkebutuhan khusus. Modifikasi kurikulum dapat dilakukan dengan melakukan adaptasi pembelajaran terkait cara, metode, dan strategi yang digunakan disesuaikan dengan peserta didik berkebutuhan khusus. Ketiga, pengadaan program Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusif, SPPI. Sekolah pelaksana pendidikan inklusif harus memiliki landasan dan rencana yang terstruktur dalam pelaksanaan pembelajaran. Pengadaan program Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusif, PPI, akan membantu sekolah dalam melakukan pelayanan yang optimal bagi peserta didik berkebutuhan khusus di sekolah reguler. Keempat, penyediaan fasilitas dan aksesibilitas bagi peserta didik berkebutuhan khusus. Fasilitas yang mumpuni juga merupakan praktik baik dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif. Fasilitas menjadi salah satu hal utama yang harus disoroti demi mengakomodasi kebutuhan peserta didik berkebutuhan khusus. Pengadaan fasilitas yang memadai bagi peserta didik berkebutuhan khusus juga meliputi kesiapan dari pengurus sekolah dalam perencanaan, pengadaan, penyimpanan, inventarisasi, pemeliharaan, penggunaan, dan pengendalian sarana dan prasarana demi mendukung penyelenggaraan pendidikan inklusif. Kelima, sosialisasi dan kerjasama pelaksanaan pendidikan inklusif antara sekolah, orang tua, dan masyarakat. Jika berbicara mengenai stigma ABK, banyak masyarakat yang memiliki pandangan dan wawasan yang terbatas mengenai ABK. Penyuluhan dan sosialisasi mengenai pengenalan ABK adalah salah satu bentuk praktik baik dalam memenuhi hak peserta didik berkebutuhan khusus.
dengan melaksanakan sosialisasi dan kerjasama membangun lingkungan sekolah yang aman, nyaman, dan kondusif untuk membantu peserta didik berkebutuhan khusus mengoptimalkan pembelajaran. Keenam, pelatihan guru dalam menangani peserta didik berkebutuhan khusus dan menjalankan pendidikan inklusif. Guru merupakan salah satu peran krusial dalam pelaksanaan pendidikan inklusif. Guru yang memahami prinsip inklusivitas akan menciptakan pembelajaran yang dapat mendukung keragaman peserta didik dan mampu mengakomodasi pembelajaran sesuai dengan kebutuhan peserta didik berkebutuhan khusus. Argumen yang mendukung praktik pendidikan inklusi berlandaskan filosofis, yuridis, dan empiris. Pada filosofis, Indonesia dikenal sebagai Bhinneka Tunggal Ika yang menjunjung persatuan dan kesatuan dalam NKRI. Lalu pada pandangan agama mengatakan bahwa manusia diciptakan berbeda-beda untuk bersilaturahmi. Dan pada pandangan universal, setiap manusia memiliki hak untuk hidup layak, hak pendidikan, hak kesehatan, dan hak pekerjaan. Lalu pada pandangan yuridis juga sudah diatur pada Undang-Undang 1945, Peraturan Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendidikan Nasional. Pada landasan empiris juga dipakai dalam pelaksanaan pendidikan inklusi, yaitu Deklarasi Hak Asasi Manusia 1948, Konvensi Hak Anak 1989, Konferensi Dunia tentang Pendidikan untuk Semua 1990, Resolusi PBB nomor 4896 tahun 1993, Pernyataan Salamanca tentang Pendidikan Inklusi 1994, Komitmen Dakar mengenai pendidikan untuk semua 2000, Deklarasi Bandung 2004 dengan Komitmen Indonesia menuju pendidikan inklusif, serta Rekomendasi Bukit Tinggi 2005 mengenai pendidikan yang inklusif dan ramah. Bukti relevan terkait praktik pendidikan inklusi dalam memenuhi hak ABK dalam pendidikan di Indonesia belum sepenuhnya dilakukan dengan baik, terutama di sekolah wilayah terpencil. Banyak hambatan yang terjadi pada saat pelaksanaan pendidikan inklusi di sekolah-sekolah. Hambatan tersebut meliputi fasilitas dan sumber daya manusia yang kurang mendukung. Penelitian yang telah dilakukan oleh Fathur Arifin, Asep Sufena, dan Yufriyati, praktik pendidikan inklusi di sekolah dasar, menghasilkan bahwa pendidikan inklusi yang diteliti pada sekolah dasar di daerah Depok sudah dilakukan sepenuhnya dengan baik. Dari segi proses pembelajaran, meski pada prosesnya masih terdapat keterbatasan dari fasilitas dan dari guru pendamping khusus yang tidak sesuai dengan jumlah siswa ABK. Kemudian dari segi penilaian sudah baik, yakni penilaian lebih banyak pada aspek afektif dan psikomotor. Karena pada dasarnya ABK harus terus dilatih dalam sosialisasinya dengan teman maupun masyarakat sekitarnya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa praktik pendidikan inklusi dalam memenuhi hak ABK dalam pendidikan belum sepenuhnya dilakukan dengan baik, meski dari segi fasilitas dan sumber daya manusia belum terpenuhi dengan seharusnya. Dari hasil diskusi yang telah kami sampaikan, terdapat kesimpulan yaitu pendidikan inklusif di Indonesia bertujuan untuk memberikan akses yang setara bagi semua anak, termasuk anak berkebutuhan khusus. Meskipun telah terdapat kebijakan yang mendukung, namun implementasinya di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan seperti guru yang belum terlatih dalam pendidikan inklusif, fasilitas yang belum memadai, dan keterlibatan pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat yang kurang optimal. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Terima kasih.